Halo Gan, salam dunia server transportasi. Kali ini admin akan menaiki kereta api dari stasiun Gambir ya. Ini kereta apa Min? Itu naik kereta api Java Priority ya. Kita telah masuk di stasiun Gambir ya Gan. Di stasiunnya admin udah lama banget ke sini. Udah setahun lebih yang sini. Udah setahun ya kesini ya Gan. Karena ini jalurnya hanya ini kalau di tanah itu biasanya bisa 6-7 jalur ya kan, tapi ini beda lagi ya kan. Kalau di atas hanya bisa 4 jalur saja, makanya kok komuter nggak berhenti di sini. Nah, karena itu ya kan. Oke, kita akan masuk ya kan, melewati face recognition. Kita telah masuk ya kan. Nah, ya kan stasiun Gambir, lumayan gede stasiunnya. Nah, di sini masih kosong ya kan, karena ini masih siang lumayan. Dan di sini kita masuk luxury lounge ya, ini ya kan. Nah, kita akan berdua di sini ya kan. Oke, di luxury lounge ini itu terdapat makanan dan minuman ya di sekitar sini luxury lounge-nya. Dan di sana juga ada lift. Ada luxury lounge-nya sebelah lagi ya kan. Pokoknya mantap ini. Ya kan, jajanan salah satu yang ada di luxury lounge ini. Di sini ada popcorn ya kan. Ada popcorn, ini popcorn yang manis apa ya kan, buat minum cicipi. Yang manis ya kan, tapi enak kok popcornnya. Oke kan, kereta api Java Priority akan datang ya kan. Terus dari tadi admin di sini terus ya kan, jadi nggak kemana-mana admin. Oke kan, kita akan menuju atas ya kan. Nah, ini dia ya kan, dan ini adalah priority 2 ya kan. Nah, priority 2 kayak gini ya kan, maksudnya ada cover. Ini ya kan. Sepertinya logonya lagi pindah posisi tuh. Priority 3 dan ini dia priority 4 ya kan. Priority 4. Oke kan, di fasilitas kereta api Java Priority ini ada apa aja? Di sini tuh ada footrest ya kan. Lalu ada tempat untuk menaruh gitu, makanan minuman atau HP yang dicas. Lalu ada stop kontak. Terus di sini ada meja makan ya kan. Sepertinya ini meja makan kalau nggak salah. Meja makan atau apa ya? Apa food
Oh, meja makan ding. Ada meja makan. Lalu ini ada apa ini? Ada untuk menyandarkan kursi. Nah, habis itu ada atas batasan ya. Ini ada palu untuk pecah kaca, ada lampu baca ya kan. Ada bantal juga ya kan ya. Ada bantal dan ada rak bagasi juga ya kan di situ. Dan nomor sarananya adalah K108006 ya kan. Mungkin itu aja kan fasilitasnya. Oh ya kan, nah di sini ada apa ini? Untuk lantainya seperti ini ya kan, dari karpetnya yang berlapis bludru. Dan di sini ada kayak buat tempat makan gitu ya kan. Dan di sini nih kayak ada hias-hiasannya. Itu apa ini, tempat makannya luas ya kan. Ini ada beberapa makanan, ada mainan juga ya kan di situ. Luas lah naik kereta ini. Lokomotifnya itu tinggi. C203 9503. Nah, tuh lengkapannya juga banyak ya kan. Tapi ini keretanya. Oh ya, kita untuk akan lihat toiletnya. Toiletnya sih mana ya? Nah, ini ya kan tuh kamar mandinya. Berlapis lantai. Habis itu ada klosetnya ya kan, ada wastafelnya. Nih, tuh ada kacanya, ada cerminnya juga ya kan nih. Masih logo Perumka. Dan ini adalah interior Priority 3 ya kan. Lokasinya berlapis ini kulit dan nuansanya putih-putih seperti ini ya kan tuh. Tuh ada tempat makannya juga, ini lebih luas. Nih nomor K1-nya adalah 8218 ya kan. Oke, kita akan menuju priority 2 ya kan. Ini priority 2. Putih semua ya kan. Putih semua suasananya ya kan. Ini priority 2 dan priority 1. Nah, di depan sana ya kan. Nah, priority 1 nggak ada avotnya ya kan. Perasaan kemarin ada loh. Nah, dari depan sana ada kereta retro ya kan. Nah, kita akan kereta retro. Ini kereta retro seperti ini ya kan. Kursinya gede banget, gila, mantap. Oke, jadi di depan sana ada Imperial, ada kelas Imperial. Apa ini? Ini Imperial 2 ya kan. Nah, Imperial 2 seperti ini kursinya. Posisinya itu 31 ya kan. 21 formasi. Nah, kita menuju priority 1 ya kan. Toiletnya priority 1, Imperial 1. Ini suasana. Nah, kalau Imperial 1 nih sempit, ada jendelanya ya kan. Juga formasinya 21. Nah, kita akan ke depan ya kan untuk melihat proses sambungan lokomotifnya. Itu adalah lokomotif C203 9503 ya kan.
seperti ini. DC 203 9503 dari depan ini juga. Tak gitu. Nah ini untuk priority 5 nya ya. Oh udah upload ya kan. Berarti udah ditiadakan semua ya kan uploadnya ternyata. Udah ada uploadnya tadi. Sampai priority 1 sampai 5 udah nggak ada. Oh iya, ini jika kita sendirkan kursinya nih, tuh, kayak kursinya tuh naik sendiri ya kan, nggak bisa diganjel. Oh dikunci ya kan nih. Kita ini mau misalkan mau nyenderin kursi, ini ditarik, nah, kunci, nah, gitu ya kan. Jadi gitu sistemnya. Kereta api Angkor Parahyangannya di situ. Rangkaian Mutiara Selatan. Kereta Jabal diberangkatkan dari stasiun Besar Kapil pada pukul 12:40 dan akan tiba di stasiun tujuan stasiun Yogyakarta pada pukul 20:20 dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, stasiun Cirebon, stasiun Purwokerto, stasiun Korea, stasiun Kendal, stasiun Kebangun, stasiun Kutoarjo, dan akan mengakhiri perjalanan ke stasiun Jogja. Kereta Java Imperial Priority memiliki 4 kamar penting. Yang pertama, terdapat 2 utama dengan kapasitas yaitu pola perjalanan contoh pola perjalanan pada kereta Jakarta ini terdapat beberapa alat keselamatan ini. Satu pintu darurat, dua pintu darurat. Pada saat pintu terima kasih telah memilih bersama yang ada kereta Indonesia. Selamat terima kasih dan selamat siang. Oh ya, penumpang di priority 4 itu tuh lumayan sepi ya kan. Apalagi yang 5 tadi. Pokoknya yang ke belakang-belakang itu lumayan sepi. Hanya 5 orang yang terisi di priority 4 ini. Oh iya, beberapa kelas priority ini merupakan hasil rehab dari kelas bisnis ya kan. Beberapa ya kan. Oke, kita melintas stasiun Jakarta Sentral atau Manggarai. Dan rencananya semua kereta kan dipindahkan ke sini, rencananya ya kan. Tapi enggak, semua kereta ini nggak
apa itu sebagian kereta nggak di sini ya kan, nggak berhenti di sini nanti. Oke, tuh. Ini kita akan memasuki jalur layang Matraman ya kan. Oke, kita melintas stasiun Matraman. Oke, di sana ada kereta yang tertahan. Kereta apa yaitu? Kereta api tambahan ke apa itu Pasar Senen apa itu Pasar Senen Solo ya kan. Lokomotifnya CC 201 92 13. Oke, kita akan menikung. Nah, kita menikung di tikungan Jatinegara ya kan, dan sebentar lagi kita akan melintas stasiun Jatinegara ya kan. Nah, ini kita melintas stasiun Jatinegara. Oke, jalur di sana itu menuju ke Depo Cipinang ya kan. Depo berkelas kita. Nah, kita melewati Depo Cipinang. Depo Cipinang ini menggantikan Depo Jatinegara ya kan, yang tadi itu. Terus juga Depo Cipinang ini menyimpan beberapa rangkaian kereta ya. Nah, ini sepertinya punya Majapahit yang sebelah kiri ini. Tuh. Ini kereta Majapahit. Dan sana punya Jayakarta. Oh iya. Oh iya. Nah, kita juga dikasih handuk. Handuk buat bersihin apa ini ya kan, bersihin muka apa ya. Kita dikasih handuk kayak gini. Mantap ya kan layanan kereta ini. Oh ya kan, kita ini melintas di jalur kanan ya kan, atau jalur lama double track, dan di sana ada tambahan Gambir Jogja kan. Nah, kita melintas di sebelah sini di jalur lamanya itu.
dihidangkan jus ini ya kan, seperti ini jus jeruk. Mantap ya kan, pelayanan kereta ini tuh dihidangkan jus jeruk juga ya kan, mantap pokoknya. Oke, ini sepertinya kita kena taspat ya kan. Di stasiun Klendok Baru. Oh ya, untuk kegedapan di kereta ini tuh lumayan gedap ya kan. Lumayan sih, gedap banget ini. Tapi cuman getarannya doang. Kalau untuk gemdodak ini udah bagus banget, udah enggak ya kan. Nah, kita kena taspat di ini di Klendok Baru ya kan. Kena taspat. Oke, kita dikasih air minum ya kan. Kita dikasih ini ya kan. Dan kita apa ini buka matchnya dulu. Kita taruh makanannya nih. Nah, di sini kita dikasih snack dari kereta wisata ya kan. Di sini ada hidro koko, ada air minum, dan di sini ada ini ya kan, cemilannya. Tapi mau buka dulu. Ini pulang. Kayak banget. Nah, kita buka ya kan snacknya. Di sini kayak roti. Ya, kayak roti gitu. Terus ada roti apa ini, kayak apa itu, cupcake gitu ya kan. Mantap ya kan servisnya nih. Dibalap ya kan, dari satu kereta tadi itu, kereta tambahannya tadi itu dibalapnya kita. Dan seperti ini mau masuk di Bekasi deh. Oke, kereta api apa ini? Bisa buka ya? Kereta api apa ini? Kereta api jalur priority telah tiba di stasiun Bekasi ya. Ini dia, dan sebelah sana adalah kereta api tambahan yang pembalap kita tadi ya. Dan entah di sana apa ini, entah di sini kenapa entah nggak bisa dibuka. Oke, kereta api tambahan apa ini, Gambir Solo telah diberangkatkan ya kan. Oke, di sini apa ini, apa ini dari tempat ya, tempat ini landmarknya F ini menandakan kecepatan itu, kecepatan 120 km/jam ya kan. 40 adalah beratnya dan 8 adalah boginya ya kan, K8. Nggak bisa lihat karena ini ketutupan peronnya ya kan. Ini ya kan kereta api apa ini tambahan Solo Pasar Senen diberangkatkan. Ini ya kan, yang tadi membalap kita entah kenapa berhenti di pasar di pasar Senen Bekasi ya kan, ini melintas langsung.
api apa ini, kereta api Jokowi Rohidi telah diberangkatkan dari stasiun Bekasi ya kan pada pukul 13 lebih 16 kayaknya tadi. Biar ini skip aja ya kan. Oh ya, untuk kue coklat ini kayak ada selai coklatnya gitu ya kan tuh dalam itu. Yang bagian luarnya itu apa itu agak kering, nah dalamnya nih coklat kayak selai gitu, tapi enak sih. Mantap. Oke, kita melintas stasiun Cikarang. Oke, kita akan minum ini ya kan, ini es jeruknya. Enak tapi admin nggak bisa membedakan rasa ya antara manis atau kecut. Ini agak kecut deh, tapi enak. Oh iya, untuk kereta kelas apa ini, kereta Jokowi Rohidi ini untuk larinya hanya di kisaran 100 km per jam aja kan, karena kereta api ini juga membawa apa ini, juga membawa tren mark E ya kan, jadinya belum bisa berlari secepat kereta yang lain ya, belum secepat kereta Argo yang lain ya, maksudnya belum bisa secepat kereta Argo ya kan. Oke, untuk ini makan siangnya ya kan di sendok garpu. Dan makan siangnya apa Min? Nah, apa ini ya kan, kayak stick kayak gitu tapi ada beda Min, baru pertama kali lihat, malah juga kayaknya kayak rempah-rempah gitu ya kan. Lihat Min, pertama kali naik kereta yang mewah kayak gini udah disuguhi makanan-makanan yang luar biasa banyaknya ya kan. Makanannya banyak banget ya kan pokoknya ini. Oke, admin akan makan dulu. Oke, admin akan coba makannya ya kan. Nasinya agak kuning. Saya terbuat dari mentega deh. Enak loh. Dan dagingnya enak banget ya kan. Dagingnya sebetulnya daging wagyu K5, enak banget. Oke, kita melintas stasiun Lemah Abang. Oke, admin skip aja lah, admin mau fokus makan dulu. Oke, di sini kita melintas stasiun Kelari ya, tapi tadi udah kelewat dan ini tinggal emplasementnya aja. Dan ini pemandangan selepas stasiun Kelari ya, seperti ini pemandangannya tuh. Itu ada kayak pertandingan bola tadi. Oh ya, ini belum jelasin ya apa ini kegedapannya. Kalau untuk kegedapannya ini udah bagus ya kan.
Iya udah lumayan bagus. Kayak masih kayak eksekutif biasa ya. Tapi untuk getarannya masih seperti ini. Suasananya seperti ini ya kan di Priority 4 ini. Oh ya, ini untuk desainnya ini kayak full kayu gitu. Dan ini kita melintas stasiun Lemah Abang deh kayaknya. Kalau tadi bukan stasiun Lemah Abang, tapi stasiun apa ya tadi itu? Kurang tahu. Ini tuh kayunya tuh lumayan bagus ya. Bagus, jadi apa ini? Jadi terkesan mewah. Tapi kalau untuk admin naik kereta mewahnya baru ini ya kan, Java Priority. Tapi udah bagus kok keretanya. Oh iya, menurut admin kalau penamaannya Java Priority itu kurang cocok menurut admin. Harusnya namanya Southern and Oriental Express. Jadi ini keretanya nggak kalah sama negara tetangga juga. Yang punya kereta Eastern and Oriental Express atau Edanho. Nah ini nggak kalah ya. Tapi semoganya ini dijadiin reguler dan rangkaiannya bisa dipanjangin rangkaian. Udah bagus ya kan, udah oke bagi admin. Oke, di sini kita pelan banget ya kan. Apa ini kayak mau BLB enggak di stasiun Dawuan tuh. Oh iya, catat ini udah sampai stasiun Dawuan ya kan, tapi nggak berhenti. Kayak ini melintas langsung dari keretanya. Kita menikung di Cikampek ya kan. Sebentar lagi kita akan melintas stasiun Cikampek. Ini kita ada di tikungan.
Saksaka ya kan. Oke, kita akan melintas stasiun Cikampek ya kan. Nah, kita melintas stasiun Cikampek. Kayak keretanya kayak lagi dilantai. Stasiun Cikampek ini punya 2 percabangan, satu ke arah Cirebon, lalu seterusnya dan ke Bandung ya kan, dan seterusnya juga. Kita melintas stasiun Pasir Bungur. Dan di sana ada kereta-kereta yang di sana itu di sana dan mulai dihancurkan keretanya. Dan ini pemandangan dari dari petak Pasir Bungur sampai Bergelis kayak gini.
Dan di petak ini kereta api Jawa Priority ini melaju hingga 100 km per jam ya kan. Kita melintas stasiun Cikaum ya kan. Tuh banyak kereta yang terbengkalai termasuk komuter-komuternya, dan ada yang sudah dihancurkan keretanya. Tapi menurutku itu dihancurin aja itu keretanya, nggak usah ditaruh situ. Tapi rencananya katanya itu di stasiun Purwakarta, Cikaum sama Pasir Bungur itu katanya mau dihancurin kereta-keretanya. Yang ditumpuk di situ. Dan ini pemandangannya ini kayak sawah-sawah gitu ya kan, sama terasering gitu. Pemandangannya bagus dan enak memanjakan mata ya kan. Oh ya, untuk kereta Java Priority ini hanya satu keberangkatan aja kan, satu dari Gambir dan satu dari Jogja. Jadi ini nggak ada dua rangkaian lagi, nggak ada dua lagi ya kan, jadinya cuma satu. Tapi nggak apa-apa lah, udah pas ini keretanya menurut aku. Oke, kita melintas stasiun Terisi. Kok Terisi sih? Apa ini stasiun apa ini? Hargolis apa ya? Tadi sih stasiun apa ya? Soalnya ada satu stasiun tadi itu ada kanopinya ya kan. Ini lepas Hargolis langsung dipacu ya kan. Oh iya, untuk di apa ini, habis lepas Cilegeh itu paspatnya berubah ya kan. Entah kenapa kalau dari arah timur itu mau melintas stasiun Cilegeh mesti ada taspatnya dulu. Apalagi pas ini lepas stasiun Cilegeh ya kan, ada taspatnya dulu. Entah kenapa ya kan, admin juga mengherankan sejak kemarin sejak admin naik kereta Sawunggalih itu.
Oh iya, untuk di sini nih di wilayah Kabupaten Indramayu ini lagi agak mendung ya kan, nggak mendung-mendung banget kayak kemarin. Oke, ini mulai mulai mandek itu ya kan, mulai lumayan apa itu udah mulai cepet dikit ya kan. Oke kan, kita akan melintas stasiun Telaga Sari ya kan. Nah ini selepas tadi ya, selepas dari sini cuacanya udah bagus, udah panas ya kan, maksudnya udah cerah. Jadi bisa dimaksimalkan lah cerah hari ini tuh. Dan ini ya kan pemandangan setelah stasiun Telaga Sari ini tuh, sawah yang membentang ya gitu ya kan. Oke, kita berpapasan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek ya kan. Dan di sini kita akan melintas stasiun apa ini, Jatibarang. Entah melintas apa, gimana sih tahu? PLB. Kayaknya benar lagi BLB deh. BLB apa berjalan langsung ini? Woi. Ini kita melintas stasiun Jatibarang. Dan di barat stasiun Jatibarang ini tuh ada tikungan yang lumayan menikung, yaitu adalah tikungan Jatibarang ya, atau kalau admin biasanya begitu Tanjung Rambutan. Karena apa Min? Karena tikungannya itu mirip tikungan yang ada di stasiun Tanjung Rambutan ya kan. Soalnya tikung banget ya kan, apa itu amatlah tajam tikungannya. Tapi lebih tajam lagi itu tikungan yang ada di sana ya kan, di Tanjung Rambutan sana itu tajam banget. Mungkin kalau kereta semi cepat jadi, mungkin Jatibarang ini akan dilewati ya, atau udah nggak ada stasiunnya lagi mungkin, atau stasiunnya ada tapi dipindah ya kan stasiunnya. Kalau di Malaysia itu stasiun Tanjung Rambutannya udah nggak ada, jadi bablas ke utara ya kan.
nggak lewat Tanjung Rambutan lagi kalau di Malaysia itu, karena udah ada kereta semi cepatnya ya kan. Tapi semoga Indonesia ini ada ya kan kereta semi cepat. Katanya tahun depan mau di apa itu proyeknya itu mau diselesaikan hingga percobaannya itu hingga stasiun Semarang Tawang dulu ya kan, atau enggak kalau nggak salah dengan itu sampai stasiun Cirebon dulu. Nah kalau okupansinya udah itu lanjut stasiun Semarang Tawang atau sampai Surabaya Pasar Turi lah. Itu pembangunan kereta semi cepatnya itu di utara ya kan, nanti jalur selatan itu kebagian kereta cepat. Jadi mungkin yang di jalur utara nanti keretanya akan dihapus semuanya deh. Kalau dinamain kereta semi cepatnya nggak mungkin deh, soalnya itu keretanya itu apa itu ada rollingannya, jadi nggak setiap nggak setiap beberapa jam gitu. Jadi kereta semi cepat itu setiap sejam atau setiap menit-menitnya lah. Jadi gitu ya kan. Oh ya, untuk bantal di kereta Jawa Priority sendiri tuh ini hanya yang tersisa ya kan. Sekarang ini bantalnya ini hanya ada di kereta wisata. Dulu kan adanya di kereta-kereta reguler ya kan. Dulu kereta reguler dulu ada kan bantal seperti ini tuh. Tapi sekarang semenjak habis Covid udah nggak ada lagi ya kan. Sayang banget ini. Udah nggak ada bantal lagi sih. Kalau bantal itu pun ada kan, tapi harus bayar, harus nyewa 10.000 ya kan. Jadi gimana gitu, sayang aja kan kalau dihilangin di beberapa kereta reguler ini bantalnya. Kereta api Jawa Priority telah tiba di stasiun Cirebon ya kan pada pukul 15.45. Sebelum turun periksa diri kembali dengan bawaan Anda. Dan di sebelah sana Jangan ada sampai kereta api dipertinggal Argo ataupun Cirebon. tertukar di dalam rangkaian kereta. Dan kan di sana ada kereta Kami api Argo mengucapkan terima Cirebon. kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta. Persiapan kembali keberangkatan dari jalur 3 kereta api Jawa Priority tujuan Cepet banget stasiun ya. Yogyakarta. Aku pengen buat sinematik. Oke, di sana melintas kereta apa ini ya kan? Oh, direct train ya kan? Melintas kereta api direct train. Uji. Oke, kereta api Jawa Priority telah diberangkatkan dari stasiun Cirebon ya kan? Iya berangkat. Berhentinya cuma berapa menit doang ya kan? Cepet banget pokoknya ini. Oke, sebentar lagi kita akan melewati stasiun Cirebon Perujakan ya. Tadi berangkat Cirebon itu di jam 3:57 ya kan. Dan ini kita melintas stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan ini mempunyai 2 percabangan, yaitu ke arah Semarang ke kiri ya kan, jalur sana itu negara Jogja, dan seterusnya ke arah sini kanan kan. Stasiun Cirebon Perujakan ini di Cirebon mendung lagi ya kan. Tuh sampai ada petirnya, sampai ada kilatnya itu. Nanti paling ada kilatnya lah.
selepas stasiun Sindang Laut ya kan. Sehabis hujan ini tadi, hujannya pas di petak Cirebon Pojakan Sindang Laut itu hujannya terus banget ya kan. Ini ada reda hujannya. Di petak Cirebon sampai Purwokerto ini tuh kecepatannya udah 100 km per jam ya kan keretanya. Maksudnya udah dipacu 120 km per jam. Kalau untuk kereta yang lain ya, kecuali kereta yang ini tuh, dan kereta yang masih kecepatannya 100 km per jam. Pemandangannya kalau udah selepas stasiun Cirebon ini tuh udah jati-jatian sama jagung-jagungan ya kan. Untuk kereta api Jawa Priority ini tuh jadwalnya berkebalikan dengan kereta Progo ya kan. Nah, kereta Progo ini tuh startnya dari Jogja itu jam 12. Nah, Jawa Priority ini juga sama ya kan, berkebalikannya sama kereta Progo. Apalagi pas malamnya juga, itu benar-benar kebalikannya banget.
lagi kita akan melintas stasiun Purpok ya kan, dan di sana ada percabangan, dan di sana percabangan menuju Tegal, lalu jalur utara ya kan, Semarang ya gitu, sampai stasiun Surabaya Pasar Turi, jalur ke sana ya kan. Terus sebentar lagi kita akan melintas stasiun Purpok, dan juga ini adalah 25 ya kan, sudah hampir mendekati tempat admin. Dan ini kok agak hilang ya kan. Masa BLB lagi? Oh iya, di sini juga udah cerah ya kan, udah lumayan cerah. Kayak sebelumnya tadi itu. Oke, sepertinya ini kereta Java Priority BLB di stasiun Purpok ya kan. Sepertinya, soalnya ini nggak berhenti di Purpok soalnya. Dan di sana ada KPJ juga ya kan. Nah, apalagi keretanya berhenti di sini juga ya. Jadi feel-nya terasa dapat banget gitu. Feel mewahnya, feel jadulnya juga terasa. Jalur 2 persiapan jalur 2 sampai 10574 kereta api penumpang tambahan dari Gambir tujuan Yogyakarta akan diberangkatkan kembali. Sampai 10574 dari Gambir tujuan Yogyakarta akan diberangkatkan kembali. Oke, kereta Java Priority telah diberangkatkan dari stasiun mana ini, dari stasiun Purpok ya kan. Tadi entah kenapa BLB ya kan. Nah, kereta api Java Priority telah diberangkatkan dari stasiun Purpok setelah BLB tadi ya kan. Entah kenapa tadi itu BLB, nggak tahu entah apa emang berhenti di sini, kurang tahu. Nah, di sini apa ya, di sini selepas stasiun Purpok kita disuguhi pemandangan yang amatlah indah ya kan. Tadi itu PPKA-nya itu tadi itu announcer stasiunnya itu bilang kereta tambahan ya. Emang ini kereta tambahan ya kan, jadi bukan apa-apa lagi, jadi emang pantas lah disebut kereta tambahan. Ini kita selepas stasiun Purpok kita menikmati pemandangannya indah ya kan. Itu pemandangan Daup 5, pemandangan yang legendaris. Dan di petak mana ini Purpok sampai Bumi Ayu ini kecepatannya itu sekitaran 80 km per jam ya kan. Karena di sini tuh jalurnya juga udah lumayan lurus ya kan. Kita berpapasan dengan kereta api apa ini,
dengan kereta api Kamandaka ya kan, Kamandaka Cilacap. Dan tuh sana menikung. Oke, sebentar lagi kita akan melewati stasiun apa ini? Stasiun Linggapura ya kan. Oke, sebentar lagi kita akan melewati stasiun Linggapura. Nah itu banyak anak kecil yang nonton kereta juga ya tuh, rame banget. Saatnya kita melewati pemandangan yang indah ya kan dari Daup 5 ini, dari tempat admin sendiri. Tuh, gunung-gunung yang menjulang tingginya, bukit-bukitnya. Nah ini dia ya kan keistimewaan pemandangan Daup 5 tuh. Tuh kayak lereng-lereng gitu ya kan, jurang kayak gitu, indah pokoknya. Dan trek yang nanjak turun gitu buat pemandangannya indah ya kan? Oh iya, waktu pas awal launching itu pembangkit kereta ini tuh di depan ya kan. Nah kenapa sekarang itu dipindah ke belakang? Admin tadinya pengen ke belakang tapi ada pembangkitnya ya kan. Oke, kita akan melintas stasiun Bumiayu ya kan. Nah, kita melintas stasiun Bumiayu nih. Eksotis dan tidak terkalahkan ya kan dari kereta api ini tuh, dari jalur ini maksudnya. Tapi ini juga pasti. Oke, kita melewati jembatan Sakalibel ya kan. Lereng-lereng kayak gini tuh pemandangannya mesti indah. Cuman alhamdulillah ini nggak mendung ya kan, jadinya tuh bisa melihat sunsetnya amatlah indah ini. Tuh kita ini melewati hutan-hutannya juga ya kan. Wah, eksotis lah keretanya, jalurnya maksudnya ya kan. Dan juga ini banyak yang syuting juga ya kan, banyak hunting kereta
keretanya. Dan ini juga baru kali pertamanya itu admin melewati jalur ini tuh di sore-sore hari kayak gini ya, dari arah Jakarta itu. Sebelumnya kan kalau dari arah Jakarta nyampe sini tuh malam, dan kita berpapasan dengan kereta api Ketel. Sebenarnya tadi pas di Daup 3 itu tadi admin itu melihat banyak yang papasan ya sama kereta ini tuh. Tapi admin beberapa nggak rekam karena admin tuh sepanjang jalan itu biasanya tidur ya kan. Kalau udah bosan pemandangannya admin tidur aja ya kan. Tuh, pokoknya pemandangan yang bagian sini tuh nggak ngebosenin ya kan. Kalau yang di timur-timur ada kobong itu. Dan ini petak Bumiayu sampai Purwokerto ini berjalannya ini hanya 60 km per jam aja ya kan. Oke, kita mau melintas stasiun Kretek ya kan. Wah, indah banget ya kan. Pokoknya di Daup 5 ini yang bagian barat maksudnya. Kalau yang bagian timur aku udah bosen banget sama pemandangannya. Oh iya kan, admin tuh heran ya kenapa beberapa fasilitas AVOD gitu dihilangkan ya kan. Padahal harusnya titik kayak gini tuh ada AVOD-nya, tapi ini malah nggak ada ya kan. Padahal kemarin pas admin lihat di YouTube, yang di YouTuber lain itu, admin lihat Priority 1 itu masih ada AVOD-nya, tapi sekarang udah nggak ada ya. Apa keretanya udah diganti itunya ya kan, diganti sama pasangannya gitu. Admin juga nggak tahu ya kan. Pokoknya entah kenapa di Priority ini udah nggak ada AVOD-nya lagi. Tuh kan, tuh. Tapi ini malah berawan ya kan.
berpapasan dengan kereta api Ranggajati ya kan. Tapi ini udah berawan ya kan di sini. Dan di sini juga kita melewati hutan yang lebat banget. Oke, kita akan melintas stasiun Patuburan. Kita akan melintas stasiun Patuburan. Ya kan. Biasa disebut stasiun Paguyangan juga. Kalau tempat admin sini biasa disebut stasiun Paguyangan. Nah, kita melewati tikungan yang ikonik ya kan, yang amat berkelok, mantap banget ya kan. Oh ya, di beberapa stasiun ini juga ada jalur penyelamatnya ya kan. Tadi itu di stasiun Patuburan itu tadi ada ya kan, di emplasementnya itu beberapa ada jalur penyelamatnya di situ. Wah, pemandangannya ya kan eksotis dan tidak terkalahkan. Oke, kita melewati tikungan yang ikonik, yang amatlah ikonik ya di Daob 5, yaitu tikungan Tumiyang ya kan, yang membelah bukit, yang sampai membelah bukit ya kan tuh. Wah, cantik ya pemandangan Daob 5 ini. Entah kenapa ini kereta kena taspat ya kan. Kereta api Jawa Barat ini sering banget kena taspat apa ya. Tuh, nah kita melewati jembatan yang amatlah tingginya ya kan. Dan hutan-hutan yang lebat di situ juga ya kan. Oh ya, di Daob 5 ini banyak banget ya kan, orang-orang yang lihat kereta itu sambil hunting juga banyak banget di Daob 5 ini tuh. Emang Daob 5 ini tuh surganya para hunters kereta ya kan, dan juga surganya para rail fans. Selain itu juga di Jakarta juga ada ya kan, di Daob 1 juga ada. Tapi menurut admin yang paling banyak itu di Daob 5 ya kan. Admin soalnya juga menemukan beberapa channel kereta yang dari Daob 5, termasuk admin juga ya kan. Oke, kita melintas stasiun Karanggandul ya. Nah itu banyak yang lihat kereta juga ya kan. Nah itu. Nah sebentar lagi, tinggal satu petak lagi kita akan tiba di stasiun Purwokerto ya kan, tempatnya admin. Di Purwokerto ini agak berawan ya kan.
kita melewati kopi sepuran ya kan. Tuh. Oke, kita melewati Taman Rasam ya kan. Tandanya sebentar lagi kita akan masuk stasiun Purwokerto. Kita telah tiba di stasiun Purwokerto ya kan. Jadi sana tadi itu ada kereta api Motis Nataru. Motis Nataru itu cuma satu kereta aja ya kan. Nah, ini kereta api Jawa Priority ya kan. Deponya itu Jakarta Kota punyanya ya kan. Oh iya, dan itu kereta dining on train itu namanya kereta retro ya kan. Tuh, kereta retro ini juga lumayan jarang difungsikan, dan ini juga baru ya kan, baru dipakai untuk umum, biasanya untuk charteran ya kan, charter. Oke, ini adalah tujuan akhir dari adminnya sendiri ya, yaitu tempat admin sendiri. Oke, mungkin segitu dulu aja ya kan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan channelnya ke teman-temanmu, dan jangan lupa kunjungi situs Transportasi.com karena admin akan mengupdate situs itu dalam sebagai bentuk artikel saja. Dan semoga bermanfaat, dan see you.